kita semua punya luka yang sering kita abaikan. Kita berlari dari rasa sakit dengan cepat, berpura-pura semua serius saja. Namun, di dalam hati kita, pertanyaan menyiksa muncul. Apakah kita berlebihan dengan semua ini? Apakah rasa sakit ini bukan sekadar fase? Keberanian untuk mengakui luka itu ternyata adalah langkah pertama untuk proses pemulihan kita. Banyak dari kita berpikir, saya seharusnya bisa lebih kuat, tanpa menyadari bahwa mengakui rasa sakit dapat membawa kelegaan dan pemahaman. Tidak ada yang salah dalam bertanya, tetapi saat merasa terjebak dalam tanya, saat itulah kita mulai kehilangan diri. Luka sering membuat kita terpuruk dan merasa sepi. Namun, di balik rasa sakit itu, ada pelajaran penting yang menunggu untuk diungkap. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak dari kita bergulat dengan perasaan yang sama, merindukan pengakuan atas luka kita. Dalam proses ini, mari kita bicarakan bagaimana kita bisa menghentikan perasaan ini dan mulai pulih. Mari kita eksplorasi apa yang perlu dilihat dan dipulihkan dalam diri kita agar bisa kembali berdiri tegak di dalam hidup. Setiap luka itu nyata, meskipun seringkali kita berusaha mengabaikannya. Kita sering tidak mau dianggap lemah dan akhirnya menebus rasa sakit dengan kesibukan. Contohnya, seorang mahasiswa yang terus-menerus menunda tugas berpikir, besok masih ada waktu. Namun, setiap detik yang berlalu menambah penyesalan dan tekanan. Ketika tenggat waktu mendekat, ketakutan menjadi teman akrabnya, dan rasa sakit terus terpendam jauh di dalam sanubari. Ini mirip dengan seorang ibu yang tampak kuat di hadapan keluarganya, bekerja dari pagi hingga malam tanpa henti. Tetapi saat semua beristirahat, ia merasa hampa dan ingin menangis. Pikiran tentang mimpinya yang belum terwujud menghantuinya saat malam. Seorang dokter juga mengalami hal yang sama. Di tengah kerumunan pasien, terlihat tenang tetapi merasa kelelahan dan tak berdaya dengan banyaknya kasus yang dihadapi. Dalam kesunyian, dia bertanya, kapan aku akan merasa cukup? Seringkali kita terjebak dalam rutinitas, tidak memberi ruang untuk meresapi rasa sakit kita sejenak. Kita membiarkan diri terisi oleh kesibukan dan tanggung jawab, sembari menutup mata akan luka yang dalam. Disinilah kita mulai meragukan diri sendiri. Kadang, luka hanya terbalut, bukan disembuhkan. Mungkin kita harus berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah rasa sakit ini memberitahu sesuatu? Mungkin luka-luka yang kita simpan dalam hidup adalah pengingat tentang apa yang perlu kita akui dan pulihkan. Proses penyembuhan bukanlah instan, tetapi bertahap. Namun, jika kita terus mengabaikannya, kita akan terasing dari diri kita sendiri. Mempertanyakan diri kita adalah bagian dari perjalanan ini, dan itu bisa menyakitkan. Tetapi jika kita tidak mengakui ada yang perlu dipulihkan, kita selamanya terjebak dalam siklus keletihan yang tidak ada ujungnya. Kita harus memberi jendela pada diri kita untuk menjelajahi luka-luka yang seharusnya kita perhatikan. Hanya dengan begitu, kita bisa melangkah ke pemulihan yang lebih baik. Memahami bahwa setiap luka memiliki maknanya bukanlah indikator kelemahan, tetapi justru langkah menuju penguatan diri yang sesungguhnya. Kemudian, kita bisa mulai menguntai kembali benang-benang kehidupan yang mungkin mulai kusut. Dalam proses pemulihan ini, kita belajar bertanggung jawab atas diri kita. Penting untuk berani berhadapan dengan rasa sakit yang sebelumnya kita abaikan. Memulai perjalanan ini memerlukan keberanian, dan kita harus berproses agar tidak tersesat dalam kegelapan. Dalam perjalanan hidup, sering kita menemukan momen yang terasa akrab. Bayangkan seorang mahasiswa, terjebak di tengah tumpukan tugas yang tak kunjung selesai. Setiap harinya,
Dengan semangat tinggi dia berjanji untuk mulai lebih awal, tetapi hiburan dan distraksi sering mencuri fokusnya. Ketika malam tiba, rasa bersalah menyelimuti dirinya, tetapi tetap saja dia memilih untuk menunda. Momen-momen ini terus-menerus membuatnya bertanya, apa yang salah dengan dirinya? Mengapa dia seakan mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya menjadi prioritas, hanya karena terbuai rasa nyaman? Dia merasakan beban yang menguras energi melawan pikiran yang mengusik. Kisah lain datang dari seorang ibu yang dengan sepenuh hati menghabiskan hari-harinya merawat keluarga. Dia mencurahkan segalanya demi kebahagiaan orang-orang terkasih. Namun ketika malam tiba dan semua anggota keluarga sudah tertidur, dia mendapati dirinya sendirian, menghadapi perasaan sepi yang menyakitkan. Rasa lelahnya bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Dalam kegelapan kamar yang hening, dia merindukan hal-hal yang dulu memberi warna hidupnya. Di dalam benaknya berputar pertanyaan, apakah semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini berarti? Kenapa hanya ada keletihan yang bisa ia rasakan di ujung hari? Mungkin ada cerita tentang seorang karyawan yang terikat pada pekerjaan dan selalu berusaha memikirkan setiap detail pekerjaannya. Ia terus berusaha untuk menyenangkan atasan, hingga mengabaikan kesehatan mentalnya. Dalam setiap rapat, ia terlihat percaya diri dan terlihat menguasai situasi. Tetapi saat sendirian, tekanan dari hasil kerja selama ini terus menggerogoti. Di balik senyumnya yang terlihat optimis, ternyata dia terpenjara oleh pertanyaan yang tak terucap, apakah produktivitas yang diusungnya sebanding dengan harga diri yang harus dibayarnya? Dalam semua kisah ini, tersimpan gambaran nyata tentang kita di berbagai situasi. Kita terjebak dalam dinamika hidup yang seringkali tidak kita sadari. Ketika berlari dari masalah, kita tidak menyadari siapa kita sebenarnya. Kita menjadi pengamat dalam kehidupan sendiri, bukannya pelaku yang aktif menciptakan realitas. Bahkan, ada kalanya kita melihat sahabat kita dalam kesusahan. Momen ketika dia merasakan beban yang berat membuat hati kita ingin menawarkan bantuan, namun tak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Kita merasa tertekan, sementara dia terperangkap dalam kesedihan. Momen-momen kesedihan ini adalah nyata dan tidak boleh kita abaikan. Kita harus ingat, semua ini adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Dengan membuka mata, kita dapat melihat betapa banyak pelajaran berharga yang muncul dari setiap luka yang kita alami dan bagaimana pengalaman tersebut membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri yang lebih dalam. Memasuki titik balik, di sini kita mulai menemukan keberanian untuk menghadapi rasa sakit yang selama ini terpendam. Pertama-tama, kita perlu memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk merasakan dan mengakui. Memang, pada awalnya muncul rasa takut menghadapi kenyataan, tetapi jika kita terus menyimpan semua itu, kita justru akan lebih terhimpit dan tersakiti. Proses penyembuhan dimulai ketika kita berani menghentikan segala hal untuk melakukan refleksi. Pertanyaan-pertanyaan yang awalnya terasa menekan, kini dapat menjadi jendela untuk menemukan harapan baru. Saat kita mulai bertanya tentang ketidakpuasan dan kesedihan yang terus menggerogoti, kita juga mulai mencari cara untuk memulihkan diri. Contohnya, seorang mahasiswa yang akhirnya sadar bahwa ia perlu strategi baru untuk menyelesaikan tugasnya, memutuskan untuk membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Tiap pencapaian kecil memberinya motivasi baru yang membantu mengurangi beban yang selama ini terasa membanjir. Begitu juga dengan si ibu yang belajar untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri dan menemukan kembali hobinya yang terlupakan. Hal-hal kecil yang dia lakukan tersebut memberinya energi dan semangat baru dalam menjalani hidup. Dengan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia dan merasa hidup, kita akan menemukan kembali kekuatan yang tersimpan.
Kita harus berharap bahwa setiap usaha kecil ini menjadikan kehidupan kita lebih berisi. Semua ini sama sekali bukan berarti kita akan langsung menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang ada. Namun, dengan keberanian untuk bertindak dan mencoba hal baru, kita mulai membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Penting untuk diingat, tidak ada formula yang tepat dalam perjalanan ini. Tetapi, keinginan untuk memperbaiki adalah bagian terpenting dan mendasar dalam proses pemulihan. Dalam perjalanan ini, kita menemukan hal-hal kecil yang dapat meningkatkan semangat kita dalam menjalani kehidupan. Proses pemulihan ini belum tentu mudah, tetapi saat kita menjalaninya, kita akan merasakan hidup dengan cara yang lebih bermakna. Hidup bukan sekadar tentang berlari mengejar tujuan di depan mata, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil bersama orang-orang terdekat kita. Dengan memberi waktu untuk diri sendiri dan lugas memfokuskan energi kita pada penyembuhan, kita mulai menyadari bahwa setiap luka yang kita alami bisa menjadi kekuatan yang tak terduga. Kita mendapati bahwa hidup ini tidak harus selalu terasa berat. Dengan terus berusaha dan memberi kesempatan pada diri sendiri, mengubah luka menjadi kekuatan adalah langkah amat penting yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Sekarang, saatnya untuk mengambil keputusan. Ada saat-saat di mana kita merasa terpuruk, tetapi kita harus ingat, setiap luka memiliki potensi untuk menjadi kekuatan. Jangan biarkan rasa sakit menghentikan langkah kita menuju pemulihan. Kita wajib bangkit dan berjuang untuk menemukan kembali diri kita yang mungkin telah hilang dalam proses. Jangan biarkan ragu menghantui langkah kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengubah jalan kita. Tidak perlu merasa kecil hati, beranilah untuk memulai dari titik nol, jika itu yang diperlukan. Ketahui bahwa perjalanan memperbaiki diri memerlukan waktu dan kesabaran. Namun, setiap usaha kecil pun memiliki makna yang sangat besar. Teruslah ingat, setiap langkah yang kita ambil adalah proses menuju kehidupan yang lebih baik, perjalanan yang tidak boleh kita abaikan. Jangan lagi bertanya apakah kita terlalu berlebihan dalam merasakan sakit. Rasa sakit yang kita alami adalah nyata dan berharga dalam membentuk diri kita. Menghadapi luka bukan hanya tugas berat, tetapi juga merupakan langkah yang penting dalam membangun kembali diri kita. Sekarang saatnya untuk bertindak, setidaknya memberi diri kita izin untuk merasakan setiap emosi yang hadir. Ini adalah langkah berharga menuju pemulihan yang berkelanjutan. Dalam perjalanan ini, kita bisa menemukan kembali kekuatan yang mungkin selama ini terpendam. Jangan ragu untuk mengambil langkah meskipun terasa berat. Setiap usaha kita layak dicoba. Ingatlah selalu, meskipun kadang-kadang hidup terasa sulit dan gelap menyelimuti, ada harapan di setiap sudut. Kita bisa dan akan bangkit. Saatnya memberi diri kita hak untuk merasa, berani menghadapi setiap luka yang ada, dan memulihkan diri agar bisa menyambut kehidupan yang lebih bermakna. Mari kita perjuangkan hak kita untuk hidup lebih baik, tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang terdekat kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah menjadi inspirasi bagi mereka di sekitar kita.